Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki resiko bencana yang tinggi berdasarkan data jumlah kejadian bencana meningkat setiap tahunnya. Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi. Jenis dan karakteristik bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis bencana. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, bencana non-alam. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan fenomena alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologis. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis. Bencana alam geologis terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi. Fenomena yang termasuk bencana alam geologis antara lain gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Bencana alam geologis yang pertama adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah getaran bumi yang disebabkan oleh peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan bebatuan pada bagian dalam bumi atau kerak bumi secara tiba-tiba. Ada dua tipe gempa bumi yang umum. Yang pertama, gempa tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik. Bencana alam geologis selanjutnya adalah tsunami. Nah, tsunami ini mengacu pada serangkaian gelombang yang melintasi lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan berkecepatan tinggi. Di laut terbuka, gelombang tsunami dapat mencapai kecepatan 800 km per jam. Kemudian bencana alam geologis selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah atau memasa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Nah, ada beberapa jenis tanah longsor. Yang pertama, rayapan. Yang kedua, luncuran. Yang ketiga, jatuhan. Dan yang keempat, aliran. Kemudian bencana alam geologi selanjutnya adalah gunung meletus. Gunung meletus ini adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api yang meletus berkaitan dengan proses material yang dikeluarkan ketika gunung api itu meletus. Bahaya letusan gunung api ini antara lain lelehan lava, awan panas, lahar, dan abu pasir vulkanik. Kemudian bencana yang selanjutnya adalah bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Fenomena yang termasuk bencana alam klimatologis adalah badai, banjir, kekeringan, dan kebakaran. Bencana alam klimatologis. Badai. Badai disebabkan oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Ada beberapa jenis badai, yaitu badai siklon, tropis, dan badai tornado. Bencana alam klimatologis. Banjir. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering.
Beberapa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi dan keruntuhan tanggul atau struktur pelindung lainnya. Ada 3 jenis banjir, yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Bencana alam kekeringan. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Kekeringan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan. Secara khusus, ada 4 tipe kekeringan, yaitu kekeringan meteorologi, hidrologi, pertanian, dan sosial ekonomi. Bencana alam klimatologis. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya, kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteoroid, dan komet melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Bencana alam non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Jenis bencana non-alam. Pertama yaitu kegagalan modernisasi. Kedua, kegagalan teknologi. Ketiga, epidemi, endemi, pandemi. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Mitigasi bencana. Melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun. Risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Bencana alam kekeringan. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Kekeringan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan. Secara khusus, ada 4 tipe kekeringan, yaitu kekeringan meteorologi, hidrologi, pertanian, dan sosial ekonomi. Bahaya atau hazard. Bahaya atau hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana atau disaster apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Vulnerability atau kerentanan. Jenis-jenis kerentanan yang pertama yaitu kerentanan fisik, bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah. Yang kedua yaitu kerentanan sosial, meliputi kemiskinan,
lingkungan, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, dan juga lansia. Yang ketiga yaitu kerentanan mental, yang meliputi ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lainnya. Selanjutnya yaitu capacity atau kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, atau fisik, manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu after resiko bencana. Setelah melakukan resiko bencana, yang harus kita lakukan ialah melakukan tindakan untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan menambah kapasitas sebuah daerah. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana antara lain yang pertama, relokasi penduduk dari daerah rawan bencana. Misal, memindahkan penduduk yang berada di pinggir tebing yang mudah longsor. Yang kedua, pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di sebuah daerah. Yang ketiga, pengkondisian rumah atau sarana umum yang tanggap bencana. Yang keempat, bangunannya relatif lebih kuat jika dilanda gempa. Yang kelima, penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan. Yang keenam, lain. Selanjutnya yaitu penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, prabencana, situasi tidak terjadi bencana. Yang kedua, prabencana, situasi ada potensi bencana. Yang ketiga, yaitu tanggap darurat, dan yang keempat, yaitu pemulihan. Skema rencana penanggulangan bencana terdiri dari 6, yaitu yang pertama, pengenalan pengkajian bahaya. Yang kedua, pengenalan kerentanan. Yang ketiga, analisis kemungkinan dampak bencana. Yang keempat, pilihan tindakan penanggulangan bencana. Yang kelima, mekanisme penanggulangan dampak bencana. Dan yang terakhir, yaitu alokasi tugas dan peran instansi. Selanjutnya yaitu mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Pada tahap prabencana di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama, perencanaan penanggulangan bencana. Yang kedua, pengurangan risiko bencana. Yang ketiga, pencegahan. Yang keempat, pemaduan dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, persyaratan analisis risiko bencana. Yang keenam, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, 8, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Tahap prabencana. Pada tahap prabencana, di mana ada potensi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama yaitu kesiapsiagaan, yang kedua peringatan dini, yang ketiga mitigasi bencana. Tahap tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurasan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme penanggulangan bencana terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu pada saat prabencana, fungsi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Yang kedua yaitu pada saat darurat, fungsi BPBD pada penanggulangan bencana daerah bersifat koordinatif, komando, dan pelaksana. Yang terakhir yaitu pada saat pasca bencana, fungsi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana.
Selanjutnya yaitu tujuan penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Kemudian persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Kondisi geologis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik dan diikuti oleh kerusakan lingkungan menimbulkan potensi rawan bencana alam di wilayah Indonesia. Persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia dapat dilihat dari peta indeks rawan bencana Indonesia sebagai berikut. Peta Indeks Bencana di Indonesia. Perhitungan Indeks Rawan Bencana di Indonesia atau IRBI merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang terbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yakni pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Yang ketiga yaitu penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Kemudian lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu pemerintah daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu peminjaman pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Yang ketiga, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Yang keempat yaitu pengalokasian dana penanggulangan bencana alam dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang memadai. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. BNPB. Tanggung jawab BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Yang kedua, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Yang ketiga, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Yang kelima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. Yang keenam, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketujuh, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu BPBD. Tanggung jawab BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, yaitu menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. Yang keempat, mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tahap darurat, dan pasca bencana. Yang kelima, melaksanakan komando melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan sarana prasarana lainnya dari satuan kerja perangkat desa atau SKPD, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga, atau organisasi, dan atau pihak lain yang diperlakukan dalam rangka penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu lembaga internasional. Pengaturan peran serta lembaga internasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia, di samping bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Juga dimaksudkan untuk, yang pertama, menjamin penghormatan terhadap peran dan tindakan pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai tanggung jawab utama dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatan penanggulangan bencana. Yang kedua, memungkinkan masyarakat internasional memberikan dukungan dan kontribusi secara efektif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Yang ketiga, memperjelas proses, peran, dan tanggung jawab pemerintah dan komunitas internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana. Yang keempat, meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan internasional dalam situasi darurat. Dan yang kelima, menjamin kerjasama dan bantuan internasional yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kualitas standar baik secara nasional maupun internasional. Penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Penanggulangan bencana melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Terkait dengan hal ini, dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010 sampai tahun 2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah atau madrasah. Penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain Subak dari Bali, Nyabuk Gunung dari Jawa, dan Semong dari Aceh. Penanggulangan bencana melalui teknologi modern. Contoh, teknologi modern dalam penanggulangan bencana antara lain, yang pertama, teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan untuk penanggulangan bencana asap, kebakaran lahan, dan hutan. Yang kedua, sistem Indonesia Tsunami Early Warning System untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam mitigasi. Hak setiap anggota masyarakat adalah yang pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan bencana. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Yang keempat, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial.
Yang kelima, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Yang keenam, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang ketujuh, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedelapan, setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Selanjutnya, kewajiban setiap anggota masyarakat adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar kepada publik untuk penanggulangan bencana.